Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sarah Cahaya. Saya Anissa Indah Nuraini. Saya Naila Tabita Ramadhani. Jadi, dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang contoh atau studi kasus yang berkaitan dengan materi Trilogi Islam dan Insan Kamil. Selamat menyaksikan. Contoh atau studi kasus yang akan saya jelaskan terkait materi Trilogi Islam adalah orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat adalah bentuk dari integrasi Trilogi Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Orang yang sedang sholat, ia percaya, yakin bahwa Allah SWT satu-satunya Tuhan yang wajib ia sembah. Dan itu adalah bentuk dari integrasi iman. Tidak cukup dengan percaya dan yakin, ia juga perlu untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Dan itu termasuk dalam bentuk integrasi yang Islam. Dan yang terakhir, sholat tidak sempurna jika tidak dilakukan dengan penuh penghayatan, khusyuk, dan tawadu. Dan itu termasuk dalam ihsan. Sholat adalah merupakan bentuk integrasi dari ketiganya. Insan kamil adalah istilah dalam tradisi sufisme yang merujuk kepada individu yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Insan kamil dijadikan oleh sifat-sifat dan kualitas-kualitas tertentu, seperti misalnya kebijaksanaan, kesabaran, kasih sayang, kejujuran, rendah hati, ketulusan, dan pengabdian kepada Tuhan. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas spiritual dan keberadaan Tuhan. Nah, proses menuju keadaan insan kamil tentunya melibatkan praktik spiritual seperti meditasi, zikir, introspeksi, dan penekanan pada pemurnian jiwa dan karakter. Individu yang mencapai tingkat ini dianggap telah mencapai tingkat kesempurnaan dan keseimbangan dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia. Salah satu contoh praktik untuk menjadi insan kamil adalah melalui thariqah. Thariqah adalah sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah secara turun-temurun. Dengan kata lain, thariqah adalah pengamalan tasawuf di bawah bimbingan seorang guru mursyid yang telah mendapatkan ajaran tersebut secara sambung-menyambung hingga ke Rasulullah. Ajaran thariqah juga bermunculan dan berkembang di Indonesia. Kemudian tidak sedikit dari thariqah atau ajaran-ajaran yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Terlebih lagi sejak abad ke-19 Masehi, seiring dengan berkembangnya thariqah juga berkembangnya sekte-sekte mistik seperti misalnya kebatinan. Nah, atas dasar ini kemudian di Indonesia muncul lembaga yang membentengi thariqah dari penyelewengan atau yang keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Thariqah yang diakui keabsahannya disebut dengan thariqah al-mu'tabarah. Nah, sedangkan yang ketiga disebut dengan ghair al-mu'tabarah. Nah, menurut Jerman, sebuah thariqah bisa dikatakan al-mu'tabarah ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yang ketiga, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang keempat, silsilah guru thariqahnya itu menyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kriteria ini, Jerman mencatat terdapat 44 thariqah yang bisa dimasukkan ke al-mu'tabarah. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 contoh thariqah yang besar di Indonesia. Yang pertama, thariqah Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abd al-Qadir Jilani dengan ajaran yang tidak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada ajaran ini pendirinya sangat menekankan pada ajaran tauhid dan akhlak yang terpuji. Yang kedua, thariqah Naqsabandiyah. Nah, pendirinya adalah seorang pemuka tasawuf terkenal yakni Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandani. Thariqah ini memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Yang ketiga ada thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Thariqah ini adalah gabungan 2 nama thariqah yang didirikan oleh seorang sufi dari Indonesia yang bernama Al-Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, beliau mendapat petunjuk dan firasat untuk memadukan 2 macam thariqah, yaitu thariqah Qadariyah dan thariqah Naqsabandiyah. Nah, beliau mendapatkan petunjuk ini setelah belajar ilmu agama dan ilmu thariqah dari gurunya yang ada di Mekah. Yang keempat ada thariqah Syadzaliyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syadzali. Selanjutnya nama thariqah ini dinisabkan kepada namanya Syadzaliyah yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan thariqah yang lain. Kemudian yang kelima ada thariqah Syatariyah. Pendiri thariqah ini yaitu Syekh Abd Allah Al-Syatari. Nah, sebelum menjadi thariqah Syatariyah itu namanya thariqah Isyqiyah. Nah, alasannya perubahan namanya karena tidak berkembang di tanah kelahirannya dan baru berkembang lagi setelah pendirinya mengembangkan thariqah ini di India dan merubah namanya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 ajaran tarekat Mu'tabarah yang tersebar dan
besar di Indonesia. Yang pertama ada Tarekat Qadariyah yang selalu menekankan pada pensucian diri dari nafsu dunia karena memberikan beberapa petunjuk untuk mencapai kesucian diri yang tertinggi. Misalnya yang pertama itu ada taubat ya. Taubat ini kita tuh kembali kepada Allah dan mengurangi ikatan dosa yang terus-menerus dari hati. Kemudian melaksanakan setiap hak Tuhan ini. Lalu ada juga kita itu menganggap bahwa taubat ini tuh bagaikan air gitu loh yang menghilangkan najis, begitu juga taubat ini menghilangkan dosa dari dan kotoran dan maksiat dari dalam diri kita. Yang kedua itu ada zuhud. Secara bahasa zuhud itu tuh mengajarkan betapa si salik ini tuh harus menahan hawa nafsu gitu. Ya, sesuatu yang kita sayangi hawa nafsu itu serta menolak semua tuntutannya gitu. Oleh karena itu kita tuh nggak boleh ya menjadikan bahwa nafsu ini tuh sebagai kebutuhan. Artinya nafsu duniawi ini tuh justru harus dijadikan sebagai lawan dan pembinasa manusia. Seperti itu. Lalu ada yang ketiga adalah tawakal. Lalu yang keempat itu ada syukur. Syukur ini itu ungkapan rasa terima kasih kita atas nikmat yang telah diterima, baik lisan maupun tangan maupun hati gitu ya. Yang kelima itu ada sabar. Sabar ini tuh tidak mengeluh gitu ya. Kita nggak mengeluh gitu karena sakitnya musibah yang menimpa kita, kecuali kita tuh mengeluhnya ke Allah seperti itu. Lalu yang keenam ada ridho. Jadi para salik ini berpendapat bahwa orang yang ridho adalah orang yang menerima ketetapan Allah dengan berserah diri, pasrah seperti itu, tanpa menunjukkan penentangan terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada jujur. Kejujuran itu merupakan derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Dan seseorang itu tidak akan berlaku jujur kecuali ketika dia memiliki jiwa yang baik hatinya, yang bersih, pandangannya itu lurus, memiliki sifat yang mulia, lidah yang bersih dan hati yang dihiasi dengan keimanan serta keberanian dan kekuatan. Lalu ada yang kedua adalah Tarekat Qadariyah. Tarekat selanjutnya ini merupakan terdapat beberapa ajaran yang dapat dilakukan oleh murid-murid tarekat, yaitu yang pertama ada suluk. Nah, suluk itu terbagi menjadi beberapa seperti suluk ibadah, yaitu memperbanyak wudu, sholat, zikir, wirid dan sebagainya. Lalu ada juga suluk riyadah, yaitu latihan diri dengan bertapa. Dengan mengurangi makan, minum, dan semacamnya. Dalam suluk ini semacam ia tuh harus berdaya upaya menahan nafsu dan syahwatnya dari mengerjakan segala kekurangan yang menggengsikan pada tingkah lakunya seperti itu. Lalu ada suluk penderitaan. Nah, salah satu daripada seorang sufi ini untuk menormalisir kepribadian dalam dirinya, yaitu adalah menyuruhnya melakukan shofar, tathharruq, mendekatkan diri kepada Allah di dalam tempat-tempat atau daerah-daerah lain seperti itu. Lalu yang kedua ada khalwat. Khalwat ini tuh bisa diartikan menjauhkan diri dari banyak bergaul dengan manusia. Khalwat ini tuh merupakan sarana untuk kita itu bisa mengupayakan diri agar tidak berpikir atau terpikat akan kesenangan duniawi saja sehingga melupakan kehidupan yang abadi. Yang ketiga ada zikir. Ini tuh merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam tarekat. Bahkan yang paling kelihatan ini adalah zikirnya seperti itu. Yang mana zikir ini itu merupakan sarana untuk mengikat Allah dalam segala kebesarannya. Yang ketiga yaitu ada tarekat satariyah. Ya. Jadi ajaran tarekat ini juga ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada hubungan antara Tuhan dengan alam. Nah, menurut ajaran tarekat satariyah ini, alam ini diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, alam ini tuh berada di dalam ilmu Allah yang diberi nama Ayan Sabita. Yang kedua ini ada zikir dalam tarekat Satariyah. Yang ketiga ada talqin. Talqin ini merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukannya baiat terhadap seseorang yang menjadi anggota tarekat dan menjalani dunia tasawuf alias suluk. Yang keempat ada baiat, merupakan ungkapan kesetiaan dan penyerahan diri dari seorang murid secara khusus kepada syekhnya.
dan secara umum kepada lembaga tarikat yang dimasukinya, seperti itu. Ya, jadi itu merupakan ajaran-ajaran tarikat yang populer yang ada di Indonesia.